Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan qalqalah dan tanda waqaf. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membaca doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah, pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa suatu halangan apapun. Pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Masih ingat apa itu optimis, apa itu ikhtiar, dan apa itu tawakal? Mari kita buka catatan pada minggu sebelumnya. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan apa yang harus kalian kuasai setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, menjelaskan yang dimaksud dengan hukum bacaan qalqalah dan tanda waqaf. Yang kedua, menyebutkan macam-macam hukum bacaan qalqalah dan tanda waqaf. Dan yang ketiga, menunjukkan lafaz-lafaz yang mengandung bacaan qalqalah dan waqaf. Apa itu qalqalah? Qalqalah adalah pantulan atau getaran suara, atau membaca dengan cara memantulkan huruf-huruf yang terdapat tanda baca sukun atau tanda baca waqaf. Ada 5 huruf qalqalah. Yang pertama yaitu dal, jim, ba, po, dan qaf, atau bisa disingkat dengan qotbud jadin atau baju di toko. Ada 2 macam bacaan qalqalah. Yang pertama yaitu qalqalah sughra dan yang kedua qalqalah kubra. Qalqalah sughra adalah apabila ada salah satu huruf qalqalah mati di tengah-tengah kalimat. Contohnya royaqnahum, royaqnahum. Huruf qaf yang dicetak merah adalah bacaan qalqalah sughra. Yadkhuluna, yadkhuluna, itu adalah bacaan qalqalah sughra. Selanjutnya adalah qalqalah kubra. Qalqalah kubra adalah apabila ada salah satu huruf qalqalah dibaca waqaf atau berhenti. Contohnya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itu adalah contoh dari bacaan qalqalah kubra. Selanjutnya adalah waqaf. Waqaf secara bahasa berasal dari kata al-habsu yang artinya menahan. Secara istilah, waqaf adalah memutuskan suara pada suatu kalimat dalam waktu tertentu, tidak begitu lama, kemudian mengambil nafas 1 kali dengan niat untuk memulai kembali membaca Al-Quran. Dasar hukum waqaf adalah Quran Surah Al-Muzammil ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila, yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Dilihat dari sebabnya, waqaf terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, waqaf itirari. Yang kedua, waqaf intidhari. Yang ketiga, waqaf ikhtibari. Dan yang keempat adalah waqaf ikhtiyari. Yang pertama adalah waqaf itirari. Waqaf itirari berasal dari kata dororo, yang artinya darurat atau berhenti karena terpaksa atau kehabisan nafas. Ada 2 cara untuk melanjutkan bacaan waqaf itirari. Yang pertama yaitu membaca dari kalimat sebelumnya yang sempurna lafaz dan maknanya. Contohnya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Kemudian yang kedua yaitu melanjutkan bacaan pada kalimat berikutnya tanpa mengulang kalimat sebelumnya. Contohnya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Yang kedua adalah waqaf intidhari. Waqaf intidhari artinya berhenti atau menunggu pada suatu kalimat untuk dihubungkan dengan kalimat lain pada bacaan yang sedang dibaca.
Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 159. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Pada lafaz fil amr, ada ulama yang berpendapat membolehkan untuk diwasolkan, tetapi ada juga yang membolehkan untuk diwakofkan. Sehingga untuk mempertemukan dua pendapat tersebut, maka bacaannya dihentikan pada lafaz fil amr, dan kemudian dilanjutkan dengan mengulang wasyawirhum fil amr atau lafaz sebelumnya yang makna dan lafaznya sempurna. Yang ketiga adalah waqaf ihtibari. Waqaf ihtibari berasal dari kata khobaro yang artinya memberi keterangan. Secara istilah, waqaf ihtibari adalah berhenti kepada suatu kalimat untuk menjelaskan al-maktu atau kalimat yang terpotong, dan al-mausul atau kalimat yang bersambung untuk memberi contoh atau menjelaskan. Contohnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27, watlu alaihim naba abnaini. Kenapa dibaca abnaini? Karena diwakafkan untuk mengetahui atau menjelaskan adanya huruf yang dibuang, maka dibacalah abnaini dengan nun. Kata abnaini bisa menjadi abnai karena terjadi idhofah dengan kata adama, maka huruf nunnya menjadi hilang. Yang keempat adalah waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari adalah waqaf yang disengaja atau dipilih bukan karena suatu sebab. Waqaf ikhtiyari dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah waqaf tam, yang kedua waqaf kafi, yang ketiga waqaf hasan, dan yang keempat waqaf qobih. Selanjutnya adalah mengenal tanda-tanda waqaf, di mana kita boleh berhenti dan di mana kita tidak boleh berhenti, dan di mana kita harus menyambungkan bacaan kita ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama adalah waqaf lazim. Waqaf lazim berlambangkan huruf mim yang artinya harus berhenti. Contohnya di sini ada kata yasmauna. Setelah kata yasmauna ada tanda, jadi membacanya sampai di yasmauna. Kemudian dilanjutkan dengan lafaz selanjutnya. Kemudian yang kedua ada waqaf adamul waqfi, dilambangkan dengan huruf lam alif, artinya tidak boleh berhenti. Di antara lafaz azri dan wa asriku, di tengah-tengahnya ada waqaf adamul waqfi, maka membacanya harus dilanjutkan. Kemudian yang ketiga ada waqaf jaiz, dilambangkan dengan huruf jim, artinya boleh berhenti dan boleh dilanjutkan. Contohnya di sini di antara lafaz Allah dan inna, di tengah-tengahnya ada waqaf jaiz, maka membacanya boleh dilanjutkan dan boleh berhenti sampai lafaz Allah. Selanjutnya ada waqaf wasol ula, yaitu dilambangkan dengan huruf shad, lam, dan ya. Contohnya di antara lafaz al-amr dan faida ada tanda waqaf wasol ula, maka membacanya diteruskan. Contohnya fil amri faida azamta. Itu kemudian ada waqaf mujawaz, dilambangkan dengan huruf ya, artinya boleh berhenti. Selanjutnya ada waqaf waqful ula, dilambangkan dengan huruf qaf, lam, dan ya, artinya berhenti lebih diutamakan. Contohnya di sini setelah lafaz mustaqim ada waqaf waqful ula, maka membacanya cukup sampai mustaqim. Kemudian dilanjut lagi lafaz selanjutnya. Selanjutnya ada waqaf mutlak, dilambangkan dengan huruf ta, boleh berhenti dan boleh tidak. Jadi apabila bertemu dengan waqaf mutlak, maka membacanya boleh dihentikan. Selanjutnya ada waqaf, ada kila alaihil waqaf, yaitu dilambangkan huruf qaf, yang artinya boleh berhenti. Kemudian ada waqaf kadzalika, dilambangkan huruf kaf, artinya seperti waqaf sebelumnya. Contohnya di sini wa yu'allimukumullah. Misalnya sebelum tanda waqaf kadzalika ada waqaf mutlak, maka membacanya boleh berhenti dan boleh dilanjutkan. Selanjutnya ada waqaf murakhas, dilambangkan dengan huruf shad, artinya boleh berhenti. Yang terakhir adalah waqaf mu'anaqah, artinya berhenti pada salah satu tanda. Contohnya di sini di antara tanda fihi ada 2 tanda waqaf mu'anaqah, maka membacanya boleh di salah satu tanda waqaf mu'anaqah. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semua,
yaitu mengerjakan soal di aplikasi Quizzes dengan kode akses 37567827, atau bisa dilihat di deskripsi di bawah. Kerjakan soal dengan sungguh-sungguh dan teliti. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar, optimis dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.